Saat ini kami hadir ya Tuhan untuk beribadah. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami, pimpin hati kami untuk mendengar firman-Mu, agar firman-Mu tidak hanya kami dengar, tapi juga kami lakukan. Kami serahkan waktu kami ke depan ya Tuhan, hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Maka lidahku akan menyebut keadilan-Mu. Ya, demikianlah pembacaan Mazmur kita. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, mengikut Engkau tidak selalu mudah. Ada banyak hal yang harus kami lalui, yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang itu dapat menguras air mata. Dan terkadang kami juga tidak tahu berkata-kata apa di dalam doa. Namun kami percaya bahwa Engkau sesuai dengan janji-Mu memberikan Roh-Mu yang kudus, Roh yang diam di dalam kami, yang menolong kami untuk kami dapat merasakan penyertaan-Mu, tidak sendiri dalam pergumulan, dan memampukan kami untuk melihat pengharapan sekalipun dunia yang kami hadapi seakan hendak runtuh. Tolong ya Bapa, pada saat ini ketika kami belajar kembali dari firman, Roh Kudus jugalah yang menolong kami untuk memahami, mengerti apa yang Engkau maksudkan melalui firman-Mu ini. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah Tuhan yang menolongnya, sehingga ketika ia membacakan dan menguraikan firman ini, itu semua ada dalam kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita berada dalam rangkaian doa menjelang Pentakosta. Jadi seminggu lebih kita akan menggumuli bagaimana karya Roh Kudus itu dalam kehidupan setiap orang percaya, tentunya dalam kehidupan Anda dan saya, kita semua. Hari ini kita akan menggumuli karya Roh Kudus itu dengan Roh Kudus mengajar berdoa. Mengajar kita semua berdoa. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Begini firman Tuhan menurut Rasul Paulus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan
rencananya. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Seringkali kehidupan doa itu tidak selalu mudah. Ketika orang mengalami pergumulan, berdoa saja, yakin bahwa Tuhan menolong. Kalimat ini adalah kalimat yang baik. Kalimat yang mendorong untuk kita mengingat iman kita. Tapi nyatanya, ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan, dengan pergumulan yang berat, maka berdoa saja, andalkan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang harus kita perjuangkan. Belajar berdoa atau Roh Kudus mengajar berdoa dalam 3 ayat yang kita baca ini memperlihatkan kepada setiap kita realita kehidupan doa. Doa orang percaya yang tidak bergantung pada kepandaian, pada kebiasaan, pada kefasihan lidah manusia. Kita semua. Dalam pasal 8 surat Roma ini, kalau kita membacanya secara utuh, maka Paulus berbicara tentang hidup dalam roh itu di tengah penderitaan dunia. Jadi Paulus memaparkan bahwa kehidupan di dalam dunia ini benar tidak selalu mudah. Setiap orang, bahkan setiap makhluk, Paulus mengatakan itu mengeluh. Yang namanya mengeluh, kita memahami pasti bukan dalam keadaan yang menyenangkan, bukan dalam keadaan baik-baik saja. Seluruh ciptaan mengeluh, menantikan pemulihan, menantikan kelepasan dan kelegaan. Jadi buat Paulus tidak ada tuh misalnya ini yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Yesus, mereka akan mengeluh, menderita susah. Kalau orang yang percaya pada Tuhan, mengandalkan hidup pada Yesus, maka bebas dari penderitaan. Tidak demikian. Baik yang mengenal Tuhan maupun yang tidak, itu sama-sama mengeluh. Sama-sama tidak steril dari penderitaan. Terus kalau begini, buat apa percaya? Kalau kita juga bisa menderita. Ayat-ayat ini yang kita baca tadi merupakan jawaban dari Paulus tentang realita hidup ini. Orang percaya itu dilengkapi atau disertai oleh Roh Kudus. Jadi ayat 26 sampai 28 ini muncul dalam konteks orang-orang yang lemah, orang-orang percaya yang sedang mengalami penderitaan, bingung menghadapi kenyataan, dan tidak tahu harus bagaimana berdoa.
Paulus mengatakan dalam ayat 26 itu, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kata membantu kita dalam kelemahan, dalam menghadapi penderitaan, ini sebenarnya berasal dari kata Yunani yang kurang lebih artinya ikut memikul beban bersama-sama dengan seseorang yang sedang menanggung beban. Artinya begini, ketika saya mengangkat meja atau mengangkat beban yang berat, maka misalnya ada Pak Yakub, kok melihat saya berat untuk menanggung beban ini, tidak mungkin diam. Tapi ia datang untuk mengangkat atau memegang bagian yang satunya. Nah, saya di sini lalu diangkat. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya menonton saja, oh diam saja biar manusia itu kelelahan. Atau sebaliknya, ya sudah, kamu diam saja, duduk. Nanti aku yang angkat semua beban. Kan ada yang berharap begitu. Bahwa ketika kita mengalami beban berat, maka biar Tuhan angkat. Kita jadi penonton. Konsepnya bukan begitu. Roh Kudus itu membantu kita, artinya kita juga mengangkat beban. Lalu beban yang lain juga diangkat, ditolong oleh Roh Kudus. Ia bukan penonton, tetapi juga tidak mengambil alih semua beban yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung. Itulah kata membantu kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu menarik dikatakan, kita tidak tahu sebenarnya harus berkata-kata apa di dalam doa. Kita tidak tahu bagaimana caranya berdoa ketika menghadapi masa-masa yang sulit ini. Ini bukan berarti orang percaya itu tidak bisa berdoa sama sekali, bukan begitu. Maksudnya adalah manusia ini sering tidak mengerti kehendak Allah. Tidak paham apa yang terbaik. Jadi disitulah ketidaktahuan kita apa yang terbaik dari Allah. Seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, contohnya ada anak kita sakit, ada orang yang kita kasihi menderita sakit, lalu kemudian otomatis kan kita mengatakan, Tuhan, tolong sembuhkan dia. Itu yang menurut kita terbaik. Kita tidak tahan, tidak tega melihat dia menderita. Tetapi mungkin Tuhan punya rancangan yang lain, yang berbeda. Ingat enggak ketika Marta dan Maria memberi kabar kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sakit. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Biarlah Lazarus sudah tertidur. Maka Yesus seolah-olah mengulur-ngulur waktu untuk tidak segera datang. Betul, kemudian Lazarus meninggal. Bagi manusia ini jelek. Minta kesembuhan, tapi yang terjadi adalah mati.
Bisa jadi itu yang kita bayangkan. Kita memohon kesembuhan, tapi Tuhan berbicara lain. Disinilah ketidaktahuan kita untuk berkata-kata di dalam doa itu. Atau kita mempunyai rencana, ya. Tuhan, tolong luruskan rencana saya. Saya mau berusaha, saya mau berjualan. Tuhan permudah, lancarkan rezekinya. Kita dalam kesulitan, kita melihat ini ada jalan, lalu kita berdoa. Kan nggak salah ya. Emang itu yang harusnya terjadi. Tapi bisa jadi Tuhan juga punya rancangan lain. Bisa jadi jalan itu Tuhan tutup. Oleh karena ketika kamu di situ, maka yang terjadi kamu akan ketipu orang, bisa dimanfaatkan orang lain. Dan Tuhan membuka cara atau jalan lain. Nah, dalam kelemahan ketidaktahuan itulah sebenarnya Roh Kudus bekerja. Roh Allah menolong kita. Roh itu sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya Roh Kudus ini menjadi pengantara di dalam batin kita kepada Allah. Bukan sekedar kata-kata mulut, tetapi juga Roh Kudus tahu mengerti kesedihan kita. Ada orang yang betul-betul ya, pada saat titik nadir penderitaan yang paling dalam, sampai ia nggak tahu mau ngomong apa, mau bicara apa. Disitulah Roh Kudus mengerti bahasa air mata. Ia mengerti kebingungan, ia mengerti kesepian, kesunyian kita. Bahkan doa yang tak mampu diucapkan itu, dia tahu. Jadi Roh Kudus mengerti ini dan menolong kita untuk menyampaikan kepada Bapa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani manusia itu mengerti maksud roh itu. Saudara-saudara, ini seperti apa ya? Kalau saya bayangkan, seperti hubungan antara ibu dan anaknya. Anaknya yang masih kecil, yang mungkin baru belajar berbicara, sakit. Mamahnya itu mengerti apa yang digumuli oleh anaknya. Oleh anak yang baru belajar bicara ini. Ketika ia dibawa ke dokter, si anak itu kan tidak bisa mengatakan apa yang dikeluhkannya, apa yang sedang dideritanya dalam tubuhnya ini. Dokter kan nggak akan mungkin juga tanya ke bayi, ke anak itu, ya bagaimana dengan jantungmu, berdebar-debar tidak? Kamu mual atau enggak? Perutmu sakit di sebelah mana? Kan tidak akan mengatakan begitu, karena anak ini tidak akan bisa menjawab. Tapi ibu yang mengenalnya dengan baik, ia akan bicara kepada dokternya. Anakku itu sepertinya di bagian lambungnya ini sebelah kanannya kalau dipegang sakit. Jadi badannya lemas. Jadi seringkali ia mual, makanan yang masuk keluar lagi. Dokter mendengar sebenarnya keluhan si anak ini. Lantaran anak ini tidak bisa mengungkapkannya, mamanya yang cerita. Nah, mirip seperti itu.
Anda dan saya mengalami pergumulan yang berat. Susah sekali jalan hidup saya ini. Kok penyakit beruntun datang. Usaha yang dirintis nggak pernah menghasilkan hasil yang manis, buah yang baik. Lalu berbagai masalah setiap kali datang sampai aku nggak bisa ngomong. Buat orang percaya itu ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang mengerti bahasa air mata kita. Ia menyampaikan kepada Bapa. Dan apa yang terjadi? Ini di ayat 28 yang seharusnya kita menyadari bahwa setelah selesai semuanya itu kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Allah dan hidup dalam rancangan. Jadi ketika itu semua terjadi, ya maka kita lihat, oh iya ya, ternyata kesulitan demi kesulitan. Bahkan ketika saya tidak mampu mengucapkan kata untuk berdoa, ada Tuhan yang menolong sehingga saya bisa melewati ini. Dan ini saya tahu bahwa semua yang terjadi itu adalah sesuatu yang baik untuk saya. Bahwa Allah mendatangkan rancangan yang terbaik. Yang dibutuhkan dari kita apa? Tetap mengasihi Allah. Mengasihi Tuhan dengan sebaik-baik. Jadi disitulah peran Roh Kudus. Ia tidak hanya menghiburkan, tetapi bagaimana mengerti, menyampaikan keluhan kita. Mengeluh boleh enggak? Boleh. Tapi jangan sering-sering. Kita harus yakin, walaupun kita tidak bisa berkata-kata, ada Roh Allah di sini yang menolong kita. Yang diperlukan dari kita keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tuhan menyediakan Roh penolong untuk kita melewati segala perkara yang sulit ini. Sehingga akhirnya nanti kita akan mengatakan semua baik. Semua rancangan Tuhan itu indah untuk setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Kita hening sejenak, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa hidup orang percaya tidak selamanya baik-baik saja. Kadang Tuhan izinkan kami melewati lembah air mata, kesulitan, kesusahan, kesendirian dan kesepian. Tapi disitulah janjimu bahwa Roh Kudus itu akan menolong kami, bahkan mewakili kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak bisa kami sampaikan kepada Bapa. Untuk itu jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia, yang sabar, dan yang senantiasa berharap pada kebaikan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, saat ini kami hadir ya Tuhan untuk membawa segala doa-doa kami, pergumulan kami, permohonan kami, rasa syukur kami. Dan terima kasih ya Tuhan untuk Roh Kudus yang telah Kau karuniakan kepada setiap kami untuk menolong kami untuk semakin rajin berdoa. Roh Kudus juga yang menolong kami untuk mengajar berdoa dengan yang benar. Saat ini kami akan mengutarakan segala permohonan kami secara pribadi terlebih dahulu.
Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Komisi Anak dan Pemuda dan Remaja kami. Tuhan tolong ya Tuhan, untuk pertumbuhan yang baik dalam sisi kualitas maupun kuantitas. Biarlah komunitas kami dapat terus bertumbuh di dalam-Mu dengan setia melayani-Mu di gereja-Mu di GKI Mangga Besar. Sertai juga ya Tuhan para guru sekolah minggu, berilah kekuatan dan semangat untuk terus melayani setiap anak-anak yang datang. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anggota jemaat dan simpatisan yang saat ini sedang mengalami beban berat, duka cita, dan kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang mampukan mereka dalam setiap kesulitan yang ada. Dan biarlah mereka dapat percaya pertolongan-Mu yang luar biasa. Mungkin mereka tidak dapat melihat Kau bekerja, namun biarlah mereka yakin bahwa Engkau terus bekerja dalam setiap kami, setiap mereka. Kau juga yang membantu dalam setiap anggota maupun simpatisan yang saat ini sedang mengalami keretakan hubungan. Kau yang bantu untuk dapat memulihkan hubungan tersebut. Janganlah biar kami berlama-lama dalam keretakan hubungan tersebut. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk rakyat kecil yang mengalami kesulitan karena tekanan ekonomi yang begitu berat. Setiap hal yang kami rasa sangat begitu berat, inflasi dan kesulitan-kesulitan yang lainnya dalam ekonomi kami. Biarlah pemerintah yang dalam hal ini dapat berupaya untuk memperbaiki ekonomi kami dan terus membawa kesejahteraan bagi kami. Inilah doa-doa, pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang dengar, Engkau yang lindungi kami dalam setiap pergumulan kami. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, kami telah berdoa dan ucap syukur.